Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan bertemu kembali di tema 8 subtema 3. Kali ini kita menginjak ke pembelajaran 4, halaman 113 sampai dengan 119, diambil dari buku materi buku tematik terpadu kelas 6 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia revisi 2012. Dan ini adalah panduan bagi orang tua siswa dalam menemani anak-anaknya ke ananda-anandanya mengikuti pembelajaran daring di kelas daring masing-masing. Peran dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing di dalam hati, silakan. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan baik 3M maupun 5M. Kita mulai dari rumah, disiplin dari rumah untuk kita dan anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan pembiasaan disiplin di rumah, di lingkungan juga mereka menjadi terbiasa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Ini dia tujuan pembelajaran yang harus dipahami oleh anak-anak kita, bahwa dengan mencari informasi penting dalam bacaan, anak kita mampu menentukan persamaan dan perbedaan antara negara Laos dan Filipina. Kemudian sampai dengan tujuan pembelajaran 4. Di awal halaman dibuka dengan sebuah prolog oleh Siti di kolom Ayo Membaca, bahwa masih ingatkah kalian tentang keadaan perekonomian negara Singapura? Tentu masih ingat ya. Kalau sudah tidak terlalu ingat, silakan dibuka kembali bukunya dan slide-slide di video ini. Sebelumnya kita telah belajar tentang hubungan kondisi geografis dan kondisi perekonomian di negara Singapura. Nah, sekarang kita akan mencari informasi tentang negara lainnya, yaitu Laos dan Filipina. Selamat menyimak. Ini dia tentang Laos, bahwa keadaan alamnya Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak berbatasan dengan laut. Nah ya, jadi batasnya darat semua. Wilayah Laos bergunung-gunung. Sungai Mekong merupakan sungai utama. Daerah pertanian terpenting terletak di lembah Sungai Mekong. Laos juga diselimuti oleh hutan yang sangat lebat. Laos juga memiliki dataran tinggi dan beberapa dataran rendah. Kemudian ini hasil utamanya Laos, yaitu padi dan jagung. Hasil utama berupa kayu jati. Barang ekspor utamanya yaitu kopi dan kapur barus, juga kulit binatang. Barang impornya ada minyak bumi, ada mesin-mesin, dan juga beras. Nah, baca dengan baik dan benar tentang Laos dan Filipina ini, karena nanti di halaman berikutnya akan mencari persamaan dan perbedaan dari negara Laos dan Filipina. Nah, di kolom ini ya. Ini diantaranya dari bacaan yang tadi dibaca sebelumnya, bahwa persamaannya kalau di Laos dan Filipina itu sama-sama penduduknya bermata pencaharian sebagai petani di antaranya itu. Kemudian tanaman pangan utamanya sama-sama padi dan jagung. Jadi kesamaannya seperti itu. Kemudian ada kesamaan yang lain, silakan dituliskan di kolom ini. Perbedaannya apa saja? Bahwa Laos tidak memiliki hasil ternak, sedangkan di Filipina mempunyai hasil ternak utama yaitu sapi perah. Di Filipina sebaliknya tidak memiliki hasil hutan, tetapi di Laos memiliki hasil hutan kayu jati. Nah, itu diantaranya. Jika masih ada, silakan ditulis di kolom perbedaan. Baik, Yanda dan Bunda di kolom Ayo Mengamati, anak-anak kita mencari informasi tambahan dari berbagai sumber tentang kondisi geografis Laos dan Filipina. Ya, bisa mencarinya di YouTube, channel-channel YouTube yang lain, bisa googling dan searching di dunia maya. Namun jangan lupa untuk selalu dibimbing ya jika anak-anak kita sedang searching di dunia maya. Nah, ini hasil analisisnya misalnya, karena kemungkinan hasil analisis anak-anak kita berbeda antara satu anak dengan anak lainnya, tergantung hasil analisis mereka. Ini hanya sebuah referensi. Misalnya bahwa Laos adalah sebuah negara republik yang berdaulat, bahwa Laos merupakan sebuah negara yang terletak di timur laut dari Thailand serta di sebelah barat dari Vietnam, dan seterusnya. Sedangkan Filipina merupakan sebuah gugus pulau-pulau yang berjajar di lepas pantai Indochina, membentuk batas timur bahari bagi Malaysia. Dan negara Filipina berbatasan dengan Laut Cina Selatan di sebelah barat, Samudra Pasifik di sebelah timur, Laut Sulawesi dan Laut Sulu di sebelah selatan.
Itu diantaranya. Mungkin masih banyak hasil analisis yang lain, silakan ditulis di kolom masing-masing. Kemudian prolog berikutnya dari Siti bahwa keadaan geografis Filipina hampir sama dengan keadaan geografis di Indonesia. Hasil perkebunan dan pertaniannya pun hampir sama ya antara Filipina dan Indonesia. Nah, pertanian adalah mata pencaharian yang ditemukan di Filipina dan Indonesia ya, sama-sama ada. Kemudian banyak sekali petani yang sukses dan berhasil. Nah, ayo kita baca kisah salah satu petani di Indonesia yang berhasil berikut ini, yaitu kisah tentang seorang pensiunan ASN namanya adalah Bapak Imam Kusno yang berhasil sukses dengan petani cabenya. Untungnya juga menggiurkan. Bagaimana Bapak Imam Kusno ini berhasil menjadi petani cabai yang sukses, bagaimana sehingga hasilnya menggiurkan yang berada di Kota Waringin Barat atau Kobar, Kalimantan Tengah ini. Baca dengan baik dan benar, karena di akhirnya akan anak-anak kita itu akan mengisi sebuah kolom ya tentang bacaan Pak Imam Kusno tersebut. Nah, banyak sekali informasi yang didapatkan dari bacaan Pak Imam Kusno tadi, seorang petani cabai yang berhasil, kemudian lengkapi format ini. Nah, ini ya bagian cerita kisah petani cabai sukses ini. Kapan cerita itu terjadi? Disebutkan tadi juga di bacaan bahwa saat Bapak Imam Kusno pensiun sebagai ASN. ASN itu aparatur sipil negara atau PNS kalau dulu ya. Nah, tulis nama anak kita, tanggal pengerjaan tanggal berapa. Kemudian di mana cerita itu terjadi bahwa Pak Imam Kusno itu berdomisili di Desa Nataraya, Kecamatan Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat atau Kobar, Kalimantan Tengah. Nah, deskripsi tentang Pak Imam, bahwa Pak Imam adalah seorang pekerja keras, tekun, selalu memperhatikan tanam cabainya dan lain sebagainya, mengamati cuaca juga ya. Nah, itu sosok tentang Pak Imam. Kemudian masalah yang dihadapi Pak Imam diantaranya adalah cuaca yang tidak menentu dan ditemukannya jamur serta hama tanaman yang lain. Nah, bagaimana menyelesaikannya untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya? Nah, Pak Imam biasanya menyemprot tanamannya tersebut ya. Kemudian gagasan utamanya adalah petani cabai yang sukses. Bagian cerita yang paling disukai misalkan oleh anak-anak kita bahwa cabai lokal dari Kota Waringin Barat atau Kobar sudah bisa memenuhi kebutuhan pasar. Karena apa? Karena cabai lokal dari Kota Waringin Barat sudah mampu bersaing di pasaran. Mungkin mutunya baik, kualitasnya baik, harganya juga bersaing di pasaran. Nah, di kolom ayo mengamati keberhasilan petani, Pak Imam Kusno tidak luput dari upaya dan kerja keras yang dia lakukan. Pak Imam Kusno sangat memperhatikan tanaman cabai yang ia tanam. Tekun tadi ya, seperti deskripsi disebutkan. Ia memperhatikan dan mengamati pengaruh cuaca juga terhadap keberhasilan pertaniannya. Lanjutkan bacanya dengan baik dan benar. Kemudian carilah contoh hak warga negara yang dikategorikan sebagai hak asasi. Ya, hak asasi itu adalah hak dasar yang dimiliki oleh warga negara sejak lahir atau bawaan sejak lahir. Nah, hak apa saja? Misalkan adalah hak mendapat perlindungan hukum. Ini hak asasi di bidang hukum. Kemudian hak apa lagi? Hak untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan. Nah, kalau ini adalah hak asasi di bidang perekonomian. Lanjut cari hak asasi yang lain. Mungkin anak-anak kita menemukan hak-hak asasi yang lain di lingkungannya. Silakan ditulis di kolom ini sebanyak-banyaknya. Nah, di kolom ayo berdiskusi bahwa petani Pak Imam Kusno adalah salah satu contoh petani yang berhasil. Petani merupakan salah satu profesi yang ditekuni oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sudah tahu ya, bahwa sebagian besar masyarakat kita warga negara Indonesia adalah berprofesi sebagai petani. Bekerja ada kelompok mencari 5 jenis mata pencaharian dan identifikasi bagaimana seseorang menjalani mata pencaharian tersebut. Nah, ini saya kasih contoh bahwa jenis mata pencahariannya misalkan sebagai petani, mungkin sebagai nelayan, mungkin sebagai apalagi di sana ya. Interaksinya dengan lingkungan alam, bahwa petani itu kan interaksinya dengan alam ketika bertani atau bercocok tanam di sawah maupun di ladang. Nah, aksi yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, bahwa lingkungan hidup tidak terlepas dari
keseharian para petani. Jika para petani mengolah sawah dengan salah, maka akibatnya akan jelek untuk lingkungan hidup di sekitarnya, minimal lingkungan hidup di tempat beliau upaya seorang petani dalam menjaga kelestarian lingkungannya adalah diantaranya menggunakan pupuk kompos ketika memupuk tanamannya. Itu adalah upaya untuk menjaga lingkungan di sekitarnya, misalkan sawah atau di kebunnya. Kemudian tidak menggunakan pupuk-pupuk kimia, ya, akan tetapi kembali ke pupuk organik. Kemudian tidak menggunakan penyemprot atau hama tanaman atau insektisida secara sembarangan atau membabi buta, karena semuanya jika dilakukan tidak sesuai dengan takarannya, maka akibatnya lingkungannya akan rusak. Ya, demikian Yanda dan Bunda, anak sekalian, bahasan kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan sedikit membantu. Ayo renungkan, jika ada jawaban yang kurang tepat, maka kita arahkan anak-anak kita untuk menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diharapkan. Dan jika menemukan kesulitan, mari komunikasikan dengan Bapak dan Ibu gurunya di grup-grup online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.